Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat koneksi database dari DLP ke Microsoft Access-nya. Pada kesempatan kali ini kita coba membuat tombol tambah dan menyimpan datanya ke dalam database. Sebelum kita memulai script tombol tambah dan simpan, terlebih dahulu kita script dulu di bagian form siswanya, yaitu di bagian onCreate-nya. Jadi nanti di bagian onCreate ini, ketika aplikasinya saya running, nanti di sini yang aktif cuman tombol tambah, keluar, dan debug grid-nya, sedangkan text edit ini dan tombol simpan, ubah, hapus, batal ini dalam keadaan mati atau false. Scriptnya seperti ini. Scriptnya seperti ini. Ctrl spasi ado siswa dot aktif titik 2 sama dengan false. Kemudian ado siswa dot comment text Ctrl spasi titik 2 sama dengan select bintang from tabel siswa order by niche ASC, koma, kemudian ado siswa, ado siswa dot aktif titik 2 sama dengan true. Kemudian di bawahnya kita nonaktifkan edit yang ada di form ini, mulai dari edit nomor induk siswa sampai alamat. Nanti yang aktif cuma tombol tambah, keluar, sama debug grid-nya. Caranya seperti ini: ed nomor siswa dot enable 2 sama dengan false, kemudian ed nama siswa dot enable 2 sama dengan false, kemudian ed tempat lahir dot enable 2 sama dengan false, kemudian tanggal lahir dot enable 2 sama dengan false, kemudian tanggal lahirnya saya bikin tanggal sekarang dot date time 2 sama dengan now, kemudian radio button laki-lakinya dot enable 2 sama dengan false, kemudian yang perempuannya perempuan dot enable 2 sama dengan false, kemudian ed alamat dot enable 2 sama dengan false. Terus button tambah b tambah dot enable 2 sama dengan true. Jadi button tambahnya dalam keadaan aktif. Kemudian b simpan enable 2 sama dengan false, dia dalam keadaan mati. Kemudian b batal dot enable 2 sama dengan false, kemudian b ubah dot enable 2 sama dengan false, kemudian b hapus enable 2 sama dengan false, kemudian b keluar dot enable 2 sama dengan true. Terus yang terakhir debug grid-nya dia dalam keadaan true. Jadi nanti ketika aplikasinya berjalan, yang aktif cuma tombol tambah, keluar, dan debug grid. Contohnya seperti ini. Coba kita running dulu. Mohon maaf ini ada yang salah. Ada error, di komanya ketinggalan. Coba kita running. Di koma di sini ketinggalan. Jadi hasilnya ketika kita running seperti ini. Yang aktif cuma tombol tambah,
keluar dan DB grid, sedangkan tombol yang lain dalam keadaan mati. Jadi nanti edit ini aktif ketika kita klik tombol tambah, maka si edit ini otomatis dia nanti aktif. Sekarang kita keluar dulu. Saya juga mau nanti ketika aplikasinya running di text edit ini dia dalam keadaan kosong. Jadi nanti ketika kita simpan data yang kita input di sini, nanti dia otomatis kehapus. Caranya seperti ini. Kita tambahkan lagi di bawahnya, masih di tombol di form create, di bawahnya kita tambahkan ed nomor siswa .clear, kemudian ed tempat lahir .clear, kemudian ed alamat .clear. Scriptnya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke tombol tambah. Tombol tambah. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu di bagian atasnya kita bikin variabel baru, tipe datanya boolean. Kemudian di tombol tambahnya variabel yang kita bikin tadi kita aktifkan menjadi true. Jadi nanti ketika tombol tambah diklik, coba saya running dulu aplikasinya biar lebih jelas. Jadi nanti ketika tombol tambah saya klik, tombol di sini dalam keadaan aktif semua. Sedangkan tombol yang aktif cuma tombol simpan dan batal. Sedangkan ini juga dalam keadaan mati. Jadi nanti ketika saya klik tambah, yang aktif cuma tombol simpan dan tombol batal. Caranya seperti ini, kurang lebih sama kayak tadi. Sini ketika saya klik tambah, maka ed-nya, ed nomor siswanya .enable -2 sama dengan true. Kemudian ed nama siswa enable 2 sama dengan true. Kemudian ed tempat lahir .enable sama dengan true. Kemudian tanggal lahir .enable 2 sama dengan true. Terus tanggal lahirnya saya bikin date time-nya tanggal sekarang. Kemudian di bagian radio buttonnya saya aktifkan, saya rubah jadi true. Kemudian di radio button perempuannya juga saya rubah menjadi true. Maaf, saya rubah menjadi true. Terus di bagian alamatnya, bagian ed alamatnya saya juga rubah menjadi true. Jadi scriptnya kurang lebih sama kayak tadi. Kemudian di tombolnya, di radio di buttonnya, di B tambahnya ini saya nonaktifkan menjadi false. Kemudian B simpannya saya rubah menjadi true. Kemudian B ubahnya saya bikin menjadi false. Kemudian B batal, B hapusnya saya rubah menjadi false. Kemudian B batalnya saya rubah menjadi true. Kemudian B keluarnya saya rubah menjadi false. Dan terakhir DB grid-nya saya rubah menjadi false. Maka ketika kita running hasilnya seperti ini. Ketika kita klik tombol tambah, otomatis ini aktif. Oke, ini nanti belum berfungsi.
kemudian di batal kita langsung aja ke script coding di tombol batal ini kita tinggal ambil coding yang kita buat di sini tadi di prosedur form create. Caranya seperti ini, diklik batal, kita ketik form create sender, kemudian maka ketika kita running hasilnya seperti ini dalam keadaan mati. Terus ketika kita tekan tombol tambah maka dia dalam keadaan aktif. Kemudian ketika kita batal maka dia kembali ke semula seperti waktu kita buka di awal tadi. Kemudian kita close lagi. Sekarang kita masuk ke tombol simpan, kita klik tombol simpan ini, kita menggunakan logika if. Jadi ceritanya ketika si tombol tambah ini dalam keadaan true, yang variabel baru ini tadi, maka dia akan membuka slot di database-nya untuk menampung data yang kita input di sini. Scriptnya seperti ini. Jika variabel baru sama dengan true, maka mulai ado siswanya open ini artinya dia membuka slot di database-nya buat menyimpan data nanti yang kita input di form siswa ini. Jadi nanti ketika datanya kita input kemudian kita klik simpan, maka dia otomatis memberi satu slot di database-nya. Itulah fungsinya open. Kemudian ini kita enter. Sekarang kita panggil value yang mau kita simpan. Caranya masih sama dengan menggunakan ado, yaitu ado spasi ado siswa nis dot value titik 2 sama dengan, karena tadi kita menggunakan data integer maka kita konversikan dulu dia ke bentuk teks, yaitu dengan cara str to int ed nomor siswa dot text, kemudian ado siswa nama siswa dot value titik 2 sama dengan ed nama siswa dot text, kemudian ado siswa tempat lahir dot value titik 2 sama dengan ed tempat lahir dot text. Kita enter. Kemudian ado siswa tanggal lahir dot value 2 sama dengan tanggal lahir dot date, karena dia tadi menggunakan format tanggal. Selanjutnya di bawahnya kita pakai logika if lagi. Jika radio button si laki dot ceket tempatnya ke centang sama dengan true, maka ado siswa jenis kelamin dot value-nya dia menyimpan dalam bentuk titik 2 sama dengan dalam bentuk laki. Kemudian di bawahnya selain itu dia menyimpan ado siswa jenis kelaminnya dot value-nya dia perempuan. Titik koma. Kemudian lanjut di bawahnya jenis kelamin sudah, terus yang terakhir apa? Yang terakhir alamat ado siswa alamat dot value ini titik 2 sama dengan ed alamat dot text. Enter.
kemudian ado siswa pos, dalam artian dia menyimpan. Kemudian di bawahnya kita kasih form create sender supaya dia nanti kembali dalam keadaan awal waktu kita klik simpan. Sekarang coba kita running. Ternyata masih ada yang kurang, ketinggalan n nya. Sekarang kita running. Baik, ini aplikasinya sudah running. Coba sekarang kita tambah. Kemudian nomor induk saya masukkan misalnya 1, kemudian namanya saya masukkan FD, terus tempat lahirnya saya pilih huruf Cahu, kemudian tanggal lahirnya saya sesuaikan misalnya tanggal tahun 2003, tanggal 30 bulan 4 2003, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian alamatnya saya coba huruf Cahu, kemudian saya simpan. Baik, ini teman-teman sudah berhasil kita simpan ke dalam database. Ini sudah berhasil kita simpan, cuman ini masih ada yang kurang di bagian simpannya. Ini ada yang ketinggalan. Coba kita cek lagi di bagian form create-nya, di ed nama siswanya dia nggak hapus, ed nama siswa .clear. Baik, coba kita simpan, kemudian kita coba running lagi, kemudian kita klik tambah. Coba saya masukkan nomor induknya misalnya 2, kemudian namanya Ana, kemudian huruf Cahu, kemudian tanggal lahirnya saya coba ubah tahun dari 1998, tanggal 1 bulan 5 1998, kemudian perempuan dan alamatnya saya coba huruf Cahu, kemudian saya simpan, maka datanya berhasil kita simpan ke dalam database. Ini adalah data yang berhasil sudah kita simpan. Nanti saya maunya ketika saya simpan, di sini timbul message yang menyatakan bahwa data itu berhasil kita simpan. Caranya seperti ini. Kita close dulu. Kita masih tombol bagian simpan. Di atas form create ini kita tambahkan message box yang nanti ketika kita simpan maka message box itu berhasil menampilkan pesan bahwa data itu telah kita simpan ke dalam database. Scriptnya seperti ini, message dialog, kurung buka, ini kita kasih pesan message misalnya data berhasil disimpan, kemudian kita kasih information, koma, mt, information, koma, kurung buka dan kurung tutup, kemudian di sini kita kasih mb, oke, kemudian koma 0.2. Ketika kita running, sekarang coba kita tambah. Saya kasih 3, di sini saya input Supri, kemudian saya kasih huruf Cahu, kemudian di tanggal lahirnya saya coba tanggal 28 bulan 4 tahun 2020, jenis kelamin laki-laki, kemudian alamatnya saya ketik huruf Cahu. Maka nanti ketika saya tekan tombol simpan, tampil pesan seperti ini bahwa data itu sudah berhasil kita simpan ke dalam database. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara menambah dan menyimpan data ke dalam database. Di pertemuan berikutnya saya akan mencoba membuat tutorial lagi bagaimana cara mengubah, menghapus data, dan menampilkan data nanti ketika kita klik otomatis datanya nanti tampil di sini. Mungkin ini dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan
pesan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.